mempresentasikan. Mas moderator, saya izin berdiri juga karena sudah dari pagi jadi lumayan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai mencoba untuk memprovokasi Bapak Ibu sekalian, karena itu tugas akademisi ya. Jadi kampus itu memang menjadi ruang untuk pertengkaran ide, gagasan. Jadi jangan salahkan nanti kalau kemudian ada pandangan-pandangan yang agak ke kiri atau justru ke kanan. Ya. Tapi sebelumnya saya akan disclaimer dulu ke Ibu Retno Intani. Tadi disebutkan bahwa saya memang punya pandangan seperti yang Ibu Retno sampaikan, tapi itu sebatas pandangan. Karena apa? Karena rumusan undang-undang masih terus berkembang. Jadi tidak berhenti di situ. Dan kalau tidak salah itu ada di artikel kedua saya. Artikel ketiga saya itu bicara sesuatu yang berbeda dan diembargo karena ada sesuatu yang dianggap rawan. Nanti akan saya jelaskan di mana kerawanannya. Saya juga disclaimer kepada abang saya, Mas Darmanto, katanya yang saya menyebut Suara Indonesia itu belum final. Saya kira itu hanya paradigma yang kemudian lebih banyak disemangati oleh teman-teman pegiat atau praktisi media. Ya. Oke, bisa mulai dari slide pertama. Jadi, sambil nunggu slide-nya ya. Kalau kita bicara undang-undang RTRI, tadi sudah disebutkan oleh semua narasumber saya kira, ada bagian kritis yang membuat kita jadi, kenapa sih judul dulu, jangan langsung di sini. Karena judul itu menggambarkan semacam eufemisme, sebuah pertanyaan yang harus kita jawab semua. Mana judulnya? Ada judul pertama. Tolong bisa dibantu mungkin teman-teman yang di bagian komputer. Ya, saya sengaja membuat judul yang tidak definitif. Tadi Ibu Retno mengatakan, kenapa harus, kalau begini kan antara RRI dan TVRI, seolah-olah hanya RRI dan TVRI. Oh iya, memang semangat awalnya di situ. Lalu kemudian tiba-tiba muncul di DPR. Baru itu. Ya. Karena itu saya menggunakan tanda tanya, question marks. Kenapa kemudian antara dimunculkan? Ya, nanti akan kita coba lihat. Dan ini kan sifatnya baru wacana ya, wacana. Benarkah kalau itu digabungkan akan menciptakan sebuah ekosistem penyiaran yang modern seperti yang dijelaskan oleh Pak Gunawan tadi? Lanjut. Nah, tadi tren konvergensi global sudah dijelaskan, saya kira tidak perlu diulang, bahwa semangatnya adalah perlu efisiensi, daya saing media harus dikuatkan, tapi ada aspek struktural yang mengganjal, yang tadi sudah didiskusikan. Kalau orang RRI ketemu sama TVRI, itu sulit untuk sepakat, jujur. Tadi Ibu Retno menyampaikan sudah ketemu Bu Niken, ya harusnya dari dulu-dulu sepakat ya, selesai itu ya. Sulit. Nah, nanti di mana letak kesulitannya? Kita akan coba jelaskan. Nah, memang ketiganya punya peran strategis. Ya, kalau membayangkan sekarang, maka bisa jadi RRI TVRI Antara itu sebagai hub informasi di mana negara membutuhkan. Karena negara nggak punya media, negara nggak punya membutuhkan hub informasi. Dia adalah kanal besar di mana negara yang diwakili oleh pemerintah, ya, kemudian di legislatif dan publik itu bisa harusnya saling berinteraksi, memberikan makna di sana untuk apa? Penyusunan kebijakan-kebijakan strategis. Tapi juga sebagai state PR, sebagai PR-nya negara. Jadi kalau Australia mengancam-ngancam, jangan diam RRI. Jadi tadi Pak Jai mengatakan, oke, orientasi di daerah 3T ya, ada di terluar, terdepan segala macam. Saya ingin mendengar ada siaran kita itu kuat di daerah Rote, kuat di daerah Miangas, yang langsung berhadapan dengan Filipina.
Rote langsung berhadapan dengan Australia. Sehingga kalau Australia itu mau intervensi, kita bisa tahu. Dan diplomasi Jakarta bisa dimainkan di Rote. Atau di Miangas, kalau kita mau bertaruh dengan head to head dengan Filipina misalnya. Atau kalau Laut Cina Selatan lagi gawat, kita bisa gunakan RRI Natuna. Karena itu jangan pasang pemancar yang kecil. Justru di tempat itu yang harus prioritas. Ya. Nah, tadi hambatannya ternyata di historical. Antara sebagai kantor berita nasional, RRI sebagai radio perjuangan, TVRI klaim, kami TV pertama loh. Kita tahu kan di 1937, Pak Adam Malik itu menggagas satu kantor berita untuk kepentingan negara kita, yang kemudian muncul Antara. Jadi wajar kalau teman-teman Antara kemudian punya semacam nilai historical yang harus dia pertahankan. Bayangkan zaman segitu Pak Adam Malik sudah menggagas soal itu. RRI juga. Ya. Selalu kawan-kawan RRI itu klaim bahwa kami yang menyuarakan proklamasi loh. Teks proklamasi itu dibacakan lewat corong radio Republik Indonesia yang kemudian berkumandang di seluruh dunia. Meskipun ada klaim lain ya, yang menyebut sebelum itu sudah ada siaran juga. Ya. Sama TVRI, ketika Menteri Penerangan Pak Maladi itu datang ke ruangan Pak Harto, mengusulkan untuk membuat televisi. Pak Soekarno ya. Itu ditolak oleh Pak Karno. Tapi Pak Maladi tidak patah arang. Dia membaca momentum ketika ada Asian Games tahun 1962. 1961 TVRI dibangun, kemudian 62 mulai siaran. Jadi semua punya nilai historical. Nah kalau itu diadu di dalam ruang diskusi, saya kira sulit untuk selesai. Akan sulit selesai. Ketiga-tiganya menyandang simbol negara, flag carrier. TVRI ada Republik Indonesia, tapi juga Antara meskipun tidak tadi kontribusinya pada era perjuangan itu sangat kuat. Lanjut. Challenge yang harus kita pikirkan. Saya gambarkan seorang wanita yang terlilit tali itu. Ruwetnya seperti itu kalau kita mau berpikir penggabungan ini, ya. Ruwetnya seperti itu. Apa sih sebenarnya tantangannya? Karena tadi terjadi redundancy. Apa yang dikerjakan RRI juga dikerjakan TVRI. Apa yang dikerjakan TVRI juga ada di Antara. Di Antara itu ada namanya radio televisi Antara. Saya kebetulan tim verifikator di sana waktu itu. RRI itu tahun 2010 sudah punya TV. Saya jadi host Indonesia Penyapa dan siaran TV lewat streaming. RRI sudah punya RRI online waktu itu. Jadi sudah sama dengan Antara. Nah, duplikasi inilah yang kemudian membuat kalangan akademisi, kalangan legislatif, birokrasi, pemerintahan ini perlu efisiensi. Karena apa? Pasti kurang kompetitif, pasti kurang ekspansif. Anggarannya terbatas. Masing-masing minta untuk melakukan hal yang sama. RRI bikin siaran pedesaan, TVRI nggak ketinggalan bikin kelompok capir, sama itu. Iya kan? Ini uang negara digunakan untuk sesuatu yang redundant. Padahal dana pihak ketiga minim. Tadi Pak Jai belum menjelaskan berapa sih penghasilan RRI, sudah pasti turun ya, sudah pasti turun. Lanjut. Nah, tujuannya sebenarnya sangat indah ya. Agar apa? Negara ini dibangun atas prakarsa dan suara netizen, suara publik. Ya, kalau kita punya media yang berfungsi sebagai hub informasi besar, maka negara kira-kira tidak akan kesulitan untuk mendesiminasikan apa program prioritas, apa isu-isu strategis. Itu akan lebih mudah. Sekarang kan negara ini berhadapan dengan kekuatan media sosial yang luar biasa. Sehingga kebijakan yang harusnya bisa ditangkap oleh rakyat dikalahkan dengan cerita-cerita manipulatif, hoax di media sosial. Saya kira ini tanggung jawab kita semua untuk memikirkan, ya,
agar kita punya media yang kuat. Tadi Pak Agun sudah menegaskan ya, tapi saya berharap Komdiji dalam hal ini, dia harus menjadi navigator untuk mengawal undang-undang ini sampai selesai. Dan tolong jangan hanya selesai di ruang-ruang diskusi gitu loh. Libatkan kalangan akademisi, praktisi, ya, kalangan NGO, ya. Kalau perlu para mantan orang-orang seperti Ibu Retno yang sudah di luar ring penyiaran itu didengar suaranya juga. Jadi Komdiji memang harus menavigasi proses ini sampai selesai. Nah, kalau benar digabungkan, maka akan integrasi multiplatform terjadi, memperkuat daerah T, 3T ya. Tapi tadi catatannya, jangan itu hanya menjadi istilah, menjadi proyek, membangun 3T tapi tidak ada nilai strategis. Tadi seperti aku bilang, kalau kita mau berhadapan-hadapan dengan Darwin, itu cukup kita pasang pemancar kuat di Rote. Jakarta tinggal suplai informasi, dan dapat nyampe ke Australia gitu. Tapi juga yang lebih penting adalah kita pengen punya media penyeimbang yang memperkuat integrasi nasional. Karena keragaman budaya, keragaman etnis, keragaman agama, ini harus dipersatukan dengan media. Kira-kira kita membayangkan kalau RRI atau TVRI itu kapan punah? Ya kalau Republik Indonesia ini punah. Jadi jangan kemudian kita mau latah mengubah undang-undang dengan nama RTRI, sementara punya nilai kesejarahan, punya ikatan historical, di belakang mereka itu ada Republik Indonesia. Semakin habis identitas kita sebagai pembawa bendera tadi. Kalau ini tidak dibahas secara lebih mendalam, jadi menurut saya undang-undang RTRI jangan terburu-buru, tahan dulu. Lebih banyak diskusi, kajian, lakukan uji publik. Karena semakin banyak masukan, saya kira akan semakin melengkapi semua variabel yang ada di undang-undang. Ya, ini lanjut saja karena survei dari data terbaru. Nah, bagaimana status kelembagaan? Kalau sampai di sini, ini tadi yang akan menimbulkan polemik berkepanjangan yang sulit selesai karena latar belakang historical. Ya. Bayangkan, media yang lahir tahun 37, tahun 45, tahun 62, semua punya nilai strategis, semua nilai sejarahnya ada, tapi akan seperti apa kalau digabungkan? Saya kebetulan belajar manajemen, jadi kalau di manajemen itu diajari bagaimana cara merger atau akuisisi. Nggak mungkin perusahaan yang nggak sehat itu digabung oleh perusahaan yang sehat. Pasti akan kolaps. Pasti akan kolaps. Perusahaan yang sedang kena stroke, jangan digabung dengan perusahaan yang lagi jantungan. Tinggal tunggu waktu itu. Nggak mungkin akan menjadi sehat. Kalau kita membayangkan RRI TVRI itu dalam posisi seperti itu, maka sekali lagi, himbauan saya, jangan terburu-buru. Nah, bentuk kelembagaan ini banyak pilihan sebenarnya. Ada Perum, ada tetap lembaga penyiaran publik, ada BLU, ya Badan Layanan Umum, nanti termasuk Perum di dalamnya. Soal pilihan, kadang-kadang kita merasa takut ya, wah bagaimana nanti kalau jadi Perum ya? Menurut saya indah. Kalau hari ini ada media yang tertantang menjadi Perum dan dia bersedia, itu indah. Karena dia akan menjadi bagian dari Danantara. Kenapa itu nggak diambil oleh TVRI misalnya? Sebagai BLU, oke, langsung saja TVRI mengatakan, saya akan jadi BLU dan berada di bawah Danantara. Bapak Ibu tahu berapa anggaran Danantara? Jadi jangan lagi mempertarungkan gagasan yang tidak mungkin ketemu. Ini akan wasting time, ini akan buang-buang anggaran banyak, tapi tadi harus ada decision maker yang berani untuk langsung mengeksekusi. Oke, kalau begitu
Ada pilihan ini, ada pilihan ini, ada pilihan ini. RRI misalnya, tetap dia bertahan sebagai public broadcasting. Atau mungkin perlu redefinisi, tidak lagi sebagai public broadcasting system, ya, tapi sudah public broadcasting media. Jadi pilar yang dipakai itu bukan siarannya, tapi medianya seperti Pak Darmanto bilang tadi. Nah, Antara itu sebagai pemasok. Dia seperti kantor AP-nya Inggris tadi, dia yang masuk materi ke LPP TVRI, ke LPP RRI, ke TVRI, mungkin TVRI pengen merubah nama, bisa juga. Karena nama RI biar tetap berada di LPP RRI, kan tidak apa-apa. Nanti RRI itu menjadi sebuah brand gitu. Tapi bahwa di dalamnya dia adalah media. Seperti BBC, itu sekarang kan sudah tidak lagi orientasinya ke broadcasting, tapi sudah media. Atau VOA, itu sudah bukan voice of mereka, tapi sudah vision, dia sudah jauh ke depan. Dia membranding dirinya sebagai media yang punya visi ke depan. Itu saya kira soal apa? Definisi ya, nanti soal definisi yang perlu disepakati saja. Ini sekali lagi di kampus itu memang harus provocate ya. Kita nggak boleh hanya lurus-lurus mengikuti arah informasi yang berkembang di luar, apalagi di legislatif. Maaf, hari ini kebetulan acara kita juga didengar oleh teman-teman di DPR. Saya dapat masukan di beberapa tenaga ahli di DPR mendengarkan kita. Gak apa-apa, sekalian biar DPR tahu. Dan informasi terbaru tadi, kita diikuti oleh 500 peserta di YouTube, 400 di link Zoom. Jadi cukup banyak. Lanjut. Nah, ini landasan regulasi. Saya kira bisa lanjut. Nah, sebentar, balik tadi. Kalau kemudian peleburan maju mas, peleburan RRI, TVRI itu yang jadi benchmarknya adalah BBC, ya, maka kita sebenarnya lebih sederhana, ya. Jangan seperti misalnya Prasar Bharati di India. India itu 1997 menggabungkan radio dan televisinya, ya digabungkan begitu saja, seperti semangatnya RTRI ini. Akhirnya kacau. Kenapa? Orang-orang di RRI orang-orang di radio India dan TV India itu saling berebut posisi, saling berebut pengaruh dia. Menurut orang TV, dia yang harus dominan. Enggak, kata orang radio di India, kami yang lebih dominan. Akhirnya terjadi pertengkaran. Tidak serasi, tidak harmonis manajemennya. Prasar Bharati itu sebuah merger yang gagal, kalau dari kacamata dunia penyiaran. Tapi kalau di Thailand itu berbeda. Pemerintah Thailand yang semi-militaristik, ya sudah, dia biarkan, silahkan. Kalau misalnya bahasa kita di sini, silahkan kalian, RRI, TVRI, Antara, mau hidup silahkan, mau terus seperti apa silahkan, kami mau buat media sendiri. Tapi pendekatan militeristik ini tentu merugikan. Dan itu yang tidak kita inginkan terjadi di Indonesia. Apa mungkin terjadi? Bisa saja. Karena pemerintah misalnya, mewakili negara, itu menunggu-nunggu, kok ini nggak selesai-selesai. Ya sudahlah, kita bikin media sendiri. Toh secara faktual, pemerintah hari ini tuh sudah punya media. Melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdiji, karena kebetulan saya mantan orang Kominfo, di sana sudah ada portal indonesia.co.id. Di sana sudah ada buletin info publik online. Di sana sudah ada TV GPR. Agenda setting sudah dilakukan setiap hari. Kan tinggal mindahkan itu ke Setnek misalnya. Jadi sudah punya, tapi itu tidak mau dilakukan oleh pemerintah. Yang mau adalah
biar proses regulasi ini berjalan sesuai dengan semangat yang ada di teman-teman yang mengawal lembaga penyiaran publik ini. Lanjut. Nah, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa wacana penggabungan itu sudah lama, 2010 sebenarnya sudah mulai ada, tapi pembahasan resmi usul inisiatif itu di 2016, gagal. Saya tidak perlu jelaskan kenapa gagal, ya tadi, karena egosentris masing-masing, ego sektoral masing-masing, yang tidak bisa menemukan jalan baru. Ya. Kemudian 2024, DPR tiba-tiba mengusung nama Antara. Padahal anatomi, jenis kelamin dari Antara itu berbeda. Kalau RRI TVRI jelas lembaga penyiaran publik. Antara itu kan hari ini Perum ya. Meskipun ketiga-tiganya sama mendapat APBN. Hanya skemanya Antara melalui Public Service Obligation, lewat PSO di sana. Nah, di tahun inilah, 2025 inilah, Komdiji mengkaji model dan peta jalan. Ini yang saya harapkan Komdiji tidak menutup diri, hanya mendengarkan dari satu arah. Ya kalau UI didengar atau UNPAD didengar, sekali-kali UGM juga, MMTC juga. Atau kita pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan. Akan makin banyak masukan, akan makin bagus. Saya kira kita masih punya waktu untuk lebih memperkuat. Kalau misalnya masih dimungkinkan masukkan daftar inventaris masalah, itu kita masih punya cukup waktu. Karena tadi semangatnya adalah anggaran lebih kuat, lebih efisien, kesejahteraan karyawan mungkin akan naik. Satu platform terintegrasi. Nilai kesejarahan, apa risiko jika merger dilakukan antara lembaga yang kondisi dan latar belakangnya berbeda? Tentu tadi harus dirumuskan dalam satu narasi yang saling menguntungkan. RRI tidak kehilangan nilai kesejarahannya, begitu juga TVRI. Misalnya kalau TVRI menjadi BLU, ya, dan dia tetap menyandang predikat sebagai TV pertama di Indonesia, saya kira tidak akan kehilangan muka. Dan dia tetap dicatat dalam sejarah. Tapi saya membayangkan kalau TVRI di bawah, karena dia BUMN misalnya, pilihannya di bawah Danantara, maka luar biasa. Nah, nanti bagaimana dengan teman-teman yang di dalam yang sudah terlanjur televisi banget gitu, ada produser, ada kameramen, ada segala macam. Tinggal kasih opsi. Kalau kamu masih tetap ingin menjadi abdi negara, kamu bisa bergabung di LPP tadi, yang didominasi oleh RRI. Karena tadi RRI itu juga sudah punya TV, punya online. Ya. Ini hanya saya mencoba untuk memprovokasi, sekaligus memberikan wacana yang barangkali kurang terlalu dipikirkan oleh banyak orang. Maunya kita lempeng, RTRI disahkan. Padahal kita belum tahu dampaknya. Jangan nanti seperti Prasar Bharati di India. Rebutan jabatan, rebutan pengaruh, belum lagi soal aset. RRI itu asetnya besar, hampir di semua kota di Indonesia. Belum nilai area pemancar yang ditanami tower-tower di seluruh Indonesia. Itu kalau dikonsolidasi, bisa menjadi modal yang bisa digunakan untuk hidup sebenarnya. Karena semua bangunan RRI ada di kota. Kalau TVRI karena datang belakangan agak di pinggir ya. Misalnya kalau Surabaya itu RRI-nya di Jalan Pemuda, pusat kota, TVRI di Majen Sungkono, agak minggir. Gitu. Tapi membayangkan TVRI di Senayan, itu coba berapa triliun. Kalau dia mau IPO, mau go public sebagai perusahaan, ya, dan kemudian bangunan yang dimiliki, aset yang melekat itu menjadi modal awal, saya kira TVRI menjadi TV terkaya di Indonesia. Jadi jangan hanya berpikir bergantung negara APBN. Kita nggak akan selesai. Nah, ini tugas Komdiji untuk memberikan pemahaman-pemahaman semacam ini.
bahwa ada pikiran-pikiran di kiri yang perlu dikaji. Tidak melulu harus digabung. Tidak. Tidak melulu harus digabung. Oke, lanjut. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ya, tentu harus dibangun model kelembagaannya. Tentukan struktur yang tepat seperti apa, libatkan seluruh stakeholder. Audit menyeluruh, SDM-nya, programnya, keuangannya, asetnya tadi sudah saya sebut, aset RRI TVRI itu luar biasa. Saya nggak bicara Antara ya, yang dipunyai Antara itu hanya di Pasar Baru. Jadi hanya sedikit, di daerah itu mungkin banyak yang sewa dia. Nah itu yang saya bilang, kalau mau digabungkan ini beban atau kekuatan. Nah tetap harus kita jaga sebagai LPP itu konsistensi peran lembaganya, independen, netral, dan non-komersial. Jadi kalau ada orang lembaga penyiaran publik, dia bicara soal keuntungan, soal iklan, itu menurut saya kok kurang afdol. Ya. Saya ingin credibility lembaga penyiaran publik itu bicara soal bagaimana merekatkan integrasi bangsa, bagaimana second track diplomasi itu bisa dikawal, bagaimana ketika tadi misalnya mana daerah Irian itu mau dimasuki Australia, kita teriak duluan gitu, Biak ya, Biak sudah mau diancam oleh Australia, masa media luar yang bicara itu? Jadi sekali lagi perlu kajian mendalam, audit sumber daya, penyusunan regulasi. Nah, apakah relevan penggabungan itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Saya kira kampus itu harus mengembangkan pertanyaan sederhana ini untuk memberi masukan, Winten. Ya, supaya Komdiji tidak merasa bahwa ini selesai, sesuatu yang harus diketok, sesuatu yang harus tidak ada pilihan lain begitu ya. Masih banyak opsi. Lanjut. Nah, rekomendasi dari saya, undang-undang baru, revisi undang-undang penyiaran, saya kira tadi sudah disebutkan, ini enaknya pembicara terakhir, ini kita dapat residunya, jadi cuma hanya menyampaikan catatan kaki saja, tapi model dan peta jalan, LKBN Antara, kantor berita, dia bisa jadi supporting TVRI sebagai badan layanan umum, dan RRI sebagai LPP, atau Public Service Media. Firm, ini salah satu opsi yang coba kita tawarkan. Soal audit, saya kira bisa dilakukan, melibatkan BPK dan lain sebagainya, atau tim auditor independen. Kemudian integrasi multiplatform, saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Demikian ya yang saya sampaikan. Saya hanya ingin memantik diskusi supaya Bapak Ibu sekalian kira-kira juga terprovokasi ya dengan agitasi saya ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas paparannya yang sangat memprovokasi gitu ya. Baik, tentu saja setelah kita mendengarkan paparan dari 4 narasumber kita ya, termasuk yang ada di online, Bapak Muhammad Sujai mungkin masih bergabung. Saat ini kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Untuk diketahui mungkin hari ini kita menyelenggarakan kegiatan ini satu di Theater Room 2 ini, kalau kita menyebut Theater Room 2, Gedung Transformasi Digital, kemudian ada juga di lantai 3, tapi mungkin tidak sebanyak ini pesertanya. Terus kemudian ada yang berada di streaming YouTube maupun ada yang mengikuti di room Zoom gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di ruang-ruang tersebut tetap bisa mengajukan pertanyaan, tetapi untuk yang pertama mungkin kami berikan kesempatan ini dulu kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di gedung Theater 2, Theater Room 2 di gedung Transformasi Digital. Monggo Bapak, Ibu, adik,
adik yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilakan. Ya, monggo yang di belakang siap. Bisa diperkenalkan nama dan asal, nggih, Mbak? Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, saya Hana Mutmainah dari Manajemen Produksi Siaran dari Sekolah Tinggi Multimedia. Di sini saya ingin bertanya terkait seberapa efektifnya sih jika antara TVRI dan juga RRI itu jadi digabungkan seperti itu. Sampai-sampai kok kalau kita lihat wacana yang dari 2016 hingga saat ini kok belum terrealisasikan penggabungan ini dan terlihat begitu sulit seperti itu. Nah, dan mengapa Indonesia sendiri juga belum memiliki regulasi yang kuat seperti BBC? Padahal jika berbicara tentang kendala tadi yang disampaikan Bu Retno, tadi disampaikan kalau kendalanya, Indonesia ini terkendala teknologi yang maju begitu. Tapi bukankah di negara lain seperti BBC di London itu atau di Inggris itu juga memiliki perubahan teknologi yang sama dengan kita gitu. Nah, saya penasaran sekali apa yang menjadi penghambat pemerintah terkait pembuatan regulasi ini atau perevisian regulasi ini begitu untuk membuat kesatuan media RRI, TVRI dan juga antara itu kuat seperti itu Bu. Dan juga teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Hana. Mungkin ada satu lagi penanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Kakak, setelah Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juwari Rananda, mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, semester 3, Prodi Manajemen Produksi Berita. Saya ingin bertanya, bagaimana penggabungan RRI, TVRI, dan Antara dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas jurnalisme di Indonesia, serta apa potensi dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ahmad Juwan. Baik, Ahmad Juwan. Baik, sudah ada dua penanya. Mungkin satu lagi penanya dari ruang Zoom maupun lantai 3, gedung teater 3 mungkin. Apakah ada mungkin? Satu lagi supaya nanti akan kita gabungkan. Tidak ada? Oke, baik. Dari Zoom tampaknya tidak ada yang raise hand mengajukan pertanyaan. Untuk itu 2 pertanyaan. Ya, oke. Atau mungkin ada satu lagi dari yang offline langsung di sini, gedung teater 2. Oh ya, paling belakang Mbak, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Titi Sekar, kebetulan perwakilan dari alumni STMM MTC. Iya. Jika kita melihat dari dialog yang sudah terjadi sejak 2016, penggabungan ini, wacana ini digulirkan sampai tahun ini belum terrealisasi. Apakah memang harus dipaksakan ketiga lembaga ini untuk digabungkan? Sementara tadi Bu Retno sendiri ketika ditanya, Bu sepertinya TVRI dan RRI susah ya bergabung, Bu Retno saja geleng-geleng, ya susah. Jadi mengapa wacana penggabungan RRI, TVRI kemudian masuk ke LKBN Antara ini harus terus dilanjutkan sampai sekarang? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Riri Sekar. Baik, dari 3 pertanyaan itu Bapak Ibu mungkin tiap narasumber mungkin dari nanti bisa langsung menjawab masing-masing gitu. Mulai dari Pak Eko dulu. Pak Eko, gantian tadi dari Bu Retno dulu pemaparannya, sekarang Pak Eko yang lagi hangat memaparkan. Baik. Hana, bagus pertanyaannya, tapi kalau bicara efektivitas, jelas efektif. Karena bagaimana kalau kemudian pemerintah itu harus membiayai 3 lembaga yang menjalankan fungsi yang mirip. Kalau itu disatukan tentu terjadi efisiensi anggaran.
untuk membuat satu program, saya kira teman-teman di mana produksi itu paham betul, kan kalian bisa tayangkan di visualnya, di audionya, ya, dan dirilis dalam bentuk teks di online-nya. Dari segi pembiayaan terhadap program itu pasti lebih efektif. Tinggal nanti yang visual dilarikan di TV, yang audio di radio, yang online di teks. Itu kalau bicara efisiensi. Tapi juga bukan menyangkut anggaran saja, menyangkut SDM-nya, nggak perlu padat karya, nggak perlu sebanyak yang program bersama itu ya. Apalagi sekarang sudah teknologi AI. Jadi sangat dimungkinkan membuat satu program itu dilakukan oleh satu orang. Saya kemarin baru ketemu dengan Mas Helmi Yahya, ya, hanya dengan beberapa orang, dan saya dengar katanya ada alumni MMTC yang terlibat, membuat film tentang Nusantara, Gajah Mada, dan itu mendapat penghargaan sebagai film terbaik di Festival Film Cannes di Perancis. Nah, saya ingin yang seperti itu lahir dari MMTC. Artinya apa? Tapi dampaknya luar biasa. Ya, ini bicara efisien. Hana, nanti ada gift dari saya, buku untuk kamu ya, karena kamu tanya dengan bagus. Jadi saya bawa buku juga, Mas Dar. Ya. Kemudian dari Ahmad Johar. Oh iya, independensi, netralitas, itu harga mati. Karena undang-undang penyiaran sendiri, Undang-Undang 32 2002 itu sudah mengamanatkan bahwa LPP itu harus independen, netral, imparsial, tidak komersial. Kalau negara punya lembaga semacam itu, yang fungsinya sebagai kanal informasi, ya, membangun engagement sosial, jadi ada peran publik yang bisa masuk ke ruang-ruang perumusan kebijakan negara. Karena negara, maka tentu itu yang paling indah kalau ada media, ya, yang dia bisa menghubungkan kepentingan publik dengan kepentingan negara. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Saya kira Bapak Ibu belum lupa dari ingatan. Ketika ada beberapa menteri yang blunder menyampaikan informasi, yang kemudian Bapak Presiden harus turun tangan meralat. Ya, saya tidak perlu sebut, nanti nggak enak gibah. Itu menandakan bahwa ada krisis komunikasi di pemerintah. Itu menandakan bahwa pemerintah butuh narasi yang kemudian bisa disambungkan kepada publik. Mungkin kita nggak tahu banyak ya apa yang sudah dilakukan oleh negara untuk rakyat. Karena tadi ruang publik kita itu lebih banyak didominasi oleh ruang media sosial. Hari-hari ya kita pegang handphone, kita berselancar di dunia maya, dan kita mengabaikan bahwa ada diskon kereta api yang diputuskan oleh pemerintah. Yang tahu ya orang yang akan bepergian. Padahal orang yang tadinya tidak bepergian harusnya bisa, karena ada informasi, oh pemerintah sedang memberi diskon. Oh pemerintah sedang menurunkan, memberi stimulus pada UMKM. Itu harus terbaca. Agar apa? Agar program prioritas dan isu strategis pemerintah itu bisa nyampe ke publik. Tapi tidak kemudian difungsikan sebagai corong pemerintah seperti era Orde Baru. Tetap pemerintah boleh dikritik, boleh didebat, ada masukan dari publik. Saya akhir tahun lalu kebetulan diundang oleh PCO untuk menjelaskan bagaimana membangun narasi tunggal pemerintah itu. Dan saya jelaskan ya, bahwa pemerintah memang tidak boleh membiarkan setiap informasi itu berkeliaran di ruang-ruang lembaga kementerian. Jadi harus narasi dibangun di kantor komunikasi kepresidenan melalui agenda setting bersama dan baru dilahirkan. Ini perlu dijawab nggak problem publik tentang informasi X misalnya? Karena ada analisis konten media yang dikembangkan di sana. Ada prioritas.
Oh kalau ini perlu dijawab. Oh kalau soal B harusnya nggak perlu dijawab lah. Waktu itu belum ada narasi dari pemerintah, belum ada agenda setting. Harus ada prioritas, mana yang perlu ditanggapi, mana yang tidak. Itu ya. Johar, kamu dari mana Rita ya? Nanti ada buku buat kamu juga, yang sesuai buat kamu ya. Mbak Sekar, alumni. Oh iya, makanya saya menggambarkan orang wanita dililit oleh tali ruwetnya luar biasa. Ini seperti kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai bounded rationality. Kita mengalami kebuntuan rasional. Ya, tadi, apa kebuntuan rasionalnya? Di dalam ilmu manajemen, kalau kita mau mengakuisisi, itu dilihat bagaimana equity-nya, bagaimana masa depan dia, prospeknya. Kalau perusahaan itu gabung dengan perusahaan saya, misalnya akan seperti apa? Jangan orang tadi sakit stroke digabung dengan sakit jantung, tinggal nunggu waktu. Ya, Mbak Sekar karena alumni nanti bukunya khusus. Jadi boleh maju sekarang untuk ngambil bukunya? Boleh? Ya, silakan. Monggo, untuk para penanya bertiga bisa maju ke depan langsung untuk menerima buku dari Bapak Eko Wahyuwanto. Monggo. Ini buku saya buat di sela-sela pelamunan saya di Jogja. Membunuh kesepian saya buat buku ini. Mbak Sekar yang mana? Karena Anda alumni, sebaiknya buku yang paling atas, Peradaban Digital ya. Yang mana prosi mana? Oh ya, karena mana prosi perencanaan program. Ya. Dari mana Rita? Lebih cocok kamu sosiologi komunikasi ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Pemberitaan. Oke, makasih.